waktunya untuk pertanyaan tematik yang kita harus sepakati bersama bahwa perpanjangan Freeport ini sendiri benar-benar itu terhadap perempuan yang justru paling sedikit didengar. Tadi kita juga ini bagaimana kawan Nabi menjelaskan tentang sejarah hadirnya Freeport dan juga dampak terhadap sejarah perjuangan rakyat Papua, serta kawan Nabi juga jelaskan dampak lingkungannya. Di sini saya akan lebih spesifik ke perempuan masyarakat adat dan anak yang terdampak di tingkat. Tentu pil pahit yang kita harus alami sebagai orang-orang terjajah dan juga perempuan yang sering diposisikan sebagai warga negara kelas 2 di tanahnya sendiri sebagai objek yang harus diatur, diawasi, dikembangkan. Dan posisi perempuan di sini hanya sebatas penerima manfaat dari setiap keputusan maupun kebijakan-kebijakan yang lahir di tanah mereka sendiri. Jadi soal model keadilan itu tentu beda sekali. Model keadilan dari penjajah maupun yang terjajah. Yang kita tahu bahwa bentuk keadilan versi yang terjajah maupun yang dijajah, yang didominasi maupun yang terdominasi selalu tidak sejalan. So dampak terhadap perempuan masyarakat adat di Mimika dan juga anak Timika, tentu ini akan sangat berdampak di tengah kacau balamnya alam di Mimika sendiri. Keberadaan Freeport sendiri sudah benar-benar merusak mencabut bumi yang besar dalam banyak kasus, dimanapun kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan ekstraktif eksis itu punya sifat yang sama, yaitu merusak dan menghancurkan. Dalam hal ini Vanessa juga menjelaskan sebagai kapitalis nomaden versi modern. Karena mereka berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain yang memiliki sumber daya alam untuk mengambil sebanyak mungkin. Ketika alam mereka ini berpindah lagi. Jadi ketika kita bicara tentang masa depan perempuan, masyarakat adat dan anak di Mimika, itu hampir tidak akan ada masa depan yang benar-benar baik dan indah selain Freeport mewariskan kehancuran ekologi di bumi Amunsa. Yang tentu itu akan melahirkan krisis identitas dan mungkin saja kemiskinan akut. Karena hari ini ekologi Freeport itu benar-benar hancur. Kita juga tahu bersama bahwa relasi perempuan masyarakat adat di Papua dengan alam itu relasi yang timbal balik, saling menguntungkan, saling rawat, dan tentu tanah bagi Oa adalah mama yang memberi penghidupan. Jadi ketika tambang habis, kekerabatan perempuan, masyarakat adat dan tanah itu juga ikut terputus. Oke, jadi kita tahu bersama bahwa perempuan masyarakat adat juga tulang punggung dari pangan. Jadi ketika lingkungan rusak atau akses terhadap tanah menyempit, itu beban kerja akan bertambah dan itu tetap akan ditanggung oleh perempuan dan anak. Mungkin anak hari ini akan diiming-iming tentang masa depan, tentang pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, tapi itu tidak menjamin karena selama itu hanya akan berlaku selama perusahaan itu ada. Jadi mereka juga akan menyaksikan kerusakan ekologis yang jangka panjang. Itu semua terganggu dan ketahanan pangan dari perempuan itu juga terganggu, bahkan relasi dia dengan tanah. Dalam hal ini juga Vanda Nasipa katakan bahwa perempuan dipinggirkan bukan karena mereka tidak produktif, tapi karena sistem ekonomi modern atau sistem ekonomi hari ini tidak mengakui cara mereka hidup dan nilai pengetahuan ekologis yang mereka sudah kembangkan, bahkan turun-temurun ya. Makanya sistem pengetahuan mereka yang dari lama itu tidak diakui oleh pasar modern hari ini. Sementara dampak terhadap anak-anak tentu ini dalam mereka akan tumbuh dalam situasi yang sangat baik. Jadi
baik kesehatan maupun pendidikan yang baik. Tapi di sisi lain, anak-anak ini juga akan menyaksikan penyempitan ruang hidup dan kerusakan ekologis yang akan memutuskan rantai perekonomian mereka di masa depan, karena tidak ada yang bisa diharapkan selain bekerja lebih keras untuk memperbaiki keputusan-keputusan yang diambil oleh orang lain atas masa depan mereka kelak. Atau sejak Freeport hadir, perempuan masyarakat adat mengalami penyingkiran dari mata pencarian mereka. Bahkan hubungan kosmologi dengan alam rusak. Dalam buku Stylin, Alif Vandana Shiva juga mengkritik pembangunan yang berwatak eksploitatif dan dominatif seperti itu, yang menunjukkan bahwa bagaimana pasar modern hari ini menghancurkan pengetahuan lokal, merampas tanah dan merusak relasi manusia dan alam, terutama merusak relasi antara perempuan masyarakat adat dan juga alam. Tentu hal ini terbolak-balik dengan logika negara hari ini yang hanya memikirkan bagaimana menggadaikan dan melipat gandakan penanaman modal untuk keuntungan sebesar-besarnya. Sementara Freeport hari ini mengeruk isi bumi tanpa jeda, mengambil sebanyak-banyaknya tanpa batas, tanpa memikirkan nasib masyarakat adat dan perempuan dan anak serta kelanjutan ekologi dari bumi Amunsa itu sendiri. Kita tahu tadi kawan Yogik sudah menjelaskan apa dampak-dampak selama 53 tahun PT Freeport eksis di bumi Amunsa. Dia sebagai penyumbang ratusan juta ton limbah Thailand per tahunnya, yang menyebabkan tadi sungai dan pesisir limbah Thailand mengakibatkan asam tambang, dan itu juga menjadi ancaman spesies bagi makhluk laut ataupun air tadi. Ini sendiri juga memutuskan rantai ekonomi dari perempuan masyarakat adat di perairan, karena sumber mata pencarian mereka tentunya adalah dengan melaut. Ini sendiri memutuskan orang punya rantai ekonomi. Kemudian pendangkalan perubahan benteng alam karena sedimentasi Thailand tadi. Jadi tadi dampak-dampak yang tadi dijelaskan oleh kawan Yogi itu benar-benar berdampak terhadap perempuan dan masyarakat masyarakat karena relasi mereka dengan alam itu relasi yang timbal balik, saling menguntungkan. Masyarakat yang ada di pegunungan, karena sungai Ajikwa itu terdampar sampai pada pesisir, itu terdampak dengan Thailand tadi. Pasir-pasir sudah mendangkalkan sungai sampai pada muara. Itu sendiri memutuskan hubungan sosial dengan alam, manusia, amume juga dengan rantai ekonomi mereka hari ini. Terus satu lagi yang paling merisaukan hari ini dari kerusakan ekologis secara besar-besaran di Timika adalah alih fungsi lahan dengan perluasan perkebunan sawit, kelapa sawit di wilayah Timika. Jadi ini benar-benar berdampak juga, dan kita hari ini mempertanyakan bahwa apa yang kurang dari Freeport, apa yang kurang dari emas di Freeport yang menghidupi satu dunia ini, satu negara ini, bahkan menghidupi Timika sampai harus ambil alih fungsi lahan untuk memusnahkan spesies pepohonan dengan satu spesies bernama kelapa sawit yang saat ini ada di bawah naungan PT Kelapa PT di bawah PT PAL. Ini sendiri deforestasi besar-besaran ketika hutan di atas, ketika gunung di atas hancur, ini di bawah juga di perkotaan juga dihancurkan hari ini. Modal-modal besar ini maupun modal-modal dari nasional ini menghimpit ruang-ruang hidup dari masyarakat adat di Timika. Kita tahu ketika PT Freeport habis di tahun 2061, apakah ketahanan masyarakat adat ini seperti saat ini atau akan lebih hancur lagi? Karena hari ini untuk mengusir dari wilayah-wilayah seperti Jikwawa dan juga Alna yang dekat dengan Gunung Nemangkawi itu
kadang menggunakan cara halus dan cara lebih kasar, dengan pendekatan aparat militer, pengungsian besar-besaran ke bagian kota hanya untuk memuluskan uh, ekspansi kapital di daerah-daerah situ. Di mana itu juga merusak relasi kosmik dari masyarakat Amume dengan Tesia maupun Aguna Mangkawi itu dihormati sebagai mimpi atau kepala, simbol dari simbol kesucian, di mana mereka meyakini bahwa gunung itu tempat sembayanya para leluhur. Jadi secara dalam pandangan kosmologi mereka, gunung itu hanya isi kandungan di situ, tapi itu ruang identitas di mana mereka memaknai dari mana mereka datang dan juga tempat leluhur mereka bersemayam di situ. Jadi begitu sakralnya secara tegas dan jelas Mama Yosef Paloma menggambarkan Gunung Demangkawi dengan anatomi tubuh perempuan. Dan itu hanya untuk menggugat PT Freeport atas dimensi spiritualitas, ekonomi maupun budaya. Hanya begitu eratnya masyarakat Amume dengan Gunung Nemangkawi hingga hari ini masyarakat adat terus memperjuangkan maupun menggugat Freeport itu sendiri. Kita juga kenal tokoh-tokoh setelah seperti Jenderal Kelikualik, Bapak Tom, Mama Yosef yang lalu melihat PT Freeport sebagai satu kesatuan dari seluruh peristiwa di Papua, di mana mereka selalu lihat PT Freeport sebagai satu kesatuan untuk melihat seluruh darah dan tulang belulan oak. Mereka selalu memandang terhadap wajah Freeport di masa lalu, kini, dan nanti. Karena mereka selalu yakin bahwa Freeport adalah jalan di balik setiap peristiwa sejarah di Papua. Mulai dari aneksasi, pemberian cacat hukum, kontrak dengan perjanjian PT Freeport sebelum kemudian ketimpangan perekonomian, pendidikan tidak kontekstual, dan global politik khusus. Itu mereka melihat sebagai satu kesatuan dari mata rantai yang sama. Makanya mereka selalu menyerukan untuk melawan dan menggugat PT Freeport. Bapak Jenderal Kelikualik sampai Tom Beanal sampai akhir hayat, mereka eksis berjuang untuk menggugat Freeport dan mengusir Freeport maupun eksistensi kolonial dari Tanah Nusa dan Papua. Sementara tokoh sentral lain seperti Mama Yosef Paloman yang juga mewakili perempuan masyarakat adat, tidak pernah tunduk dan tidak pernah diam menerima penindasan. Mereka bangkit melawan ketika mengalami penyempitan ruang hidup. Mereka mulai berani untuk membentak itu sejak tahun 70-an, bahkan sampai pada 2000-an. Jadi pemberontakan yang dilancarkan kan sejak tahun 1991, di mana Mama Yosef Palo memimpin konfrontasi sipil kota bersama masyarakat adat awal tahun 91 waktu itu, mengadakan aksi unjuk rasa selama membakar selama 3 hari 3 malam hanya untuk menggugat Freeport. Tidak sampai di situ. 2 tahun kemudian Mama Yosefa juga dikriminalisasi, dia ditangkap, kemudian dia dibebaskan lagi karena dianggap bahwa dia bersekongkol dengan Tuan Jenderal Kelikuali. Sampai pada akhir 2000-an, kemudian Mama dia juga tidak menolak tunduk, tetap meminta pengakuan terhadap harkat dan martabat masyarakat Amume maupun kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh PT Freeport. Sampai hari ini kita tahu bahwa banyak sekali perempuan-perempuan dari Mimika, Yosepa yang lain yang mulai bermunculan untuk menggugat PT Freeport.
Ini juga adalah momen perjuangan eksistensial dari perempuan-perempuan masyarakat adat di Kamume yang menolak tunduk sampai hari ini. Mereka berjuang dengan cara mereka masing-masing, mulai dari konfrontasi sipil, mulai dari demonstrasi damai sampai pada beralih ke advokasi dampak-dampak lingkungan yang disebabkan oleh PT Freeport itu sendiri. Dan mereka ini adalah orang-orang yang perempuan-perempuan hebat dari Mimika yang menolak tunduk di bawah logika permodalan yang selalu memusatkan kepemilikan modal pada segelintir orang yang menganggap tanah, hutan, dan sumber daya bukan lagi ruang hidup, melainkan komoditas atau nilai jual. Karena kita tahu bahwa siapa yang menguasai modal, dia menguasai arah sejarah, termasuk tadi manipulasi sejarah yang lebih banyak dijelaskan oleh kawan Nabi. Lebih jauh lagi, Michel Foucault menjelaskan bahwa dominasi juga tidak hanya bekerja lewat ekonomi yang menggerakkan alat produksi dan tenaga kerja, tapi juga bekerja secara halus melalui bahasa, kebijakan, statistik, kurikulum yang tadi juga disampaikan oleh kawan Nabi, dan juga label. Jadi kita mengenal daerah tertinggal sebagai orang-orang dengan SDM rendah, daerah terpencil, tertinggal, dan terbelakang yang perlu pembinaan. Sebenarnya bahasa-bahasa ini tampak logis, tapi ini membentuk cara pandang dunia melihat Papua, melihat orang Papua. Bahkan secara tidak langsung membentuk cara manusia Papua melihat dirinya sendiri. Ketika di satu wilayah itu ditentukan sebagai subjek yang harus menerima keputusan-keputusan yang lahir dari luar. Makanya ketika kita menilai diri kita sendiri, kita juga akan menganggap bahwa kita juga memiliki bahwa rendah. Kita sudah mengalami pada inferiority complex atau kecemasan sosial, menganggap diri kita lebih rendah daripada orang yang menjajah kita ataupun mendominasi kita. So, dalam permasalahan, dalam kacamata kolonial dan permodalan kita adalah apa yang dibilang oleh Simone de Beauvoir dalam The Same Sex. Ia menulis bahwa perempuan tidak lahir sebagai yang lain, melainkan dijadikan demikian. Laki-laki diposisikan sebagai subjek universal, sementara perempuan sebagai deodrat. Kayaknya kawan Doli dia lagi keluar. Kemungkinan ini pengaruh jaringan yang lagi lemot. Oke, jadi bagaimana dia harus bersikap, apa yang boleh dan tidak. Dalam proses pengambilan kebijakan pun perempuan dan anak seringkali tidak dilibatkan. Sementara keputusan-keputusan itu merugikan masa depan anak dan juga perempuan dengan hubungan dia maupun relasi dia dengan tanah itu sendiri. Ini pun tidak bekerja dalam relasi gender saja. Ia juga muncul dalam relasi pusat dan pinggiran, penjajah dan dijajah, negara dan wilayah koloni. Kita dalam banyak narasi pembangunan sering berada dalam posisi deoter. Jakarta sebagai pusat kekuasaan yang menentukan siapa yang layak dan memutuskan, termasuk tidak ikut menyertakan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah dari PT Freeport dalam menentukan masa depan dari tanah Amungsa itu sendiri atau Gunung Lemangkawi itu sendiri. Ini yang kita pakai analisa dari Simon, artinya bahwa ini tidak hanya bekerja dalam relasi gender, tapi juga kolonial dan juga orang-orang yang dikoloni.
Makanya hari ini kita bagi saya hari ini kita tidak bisa melihat persoalan full juga dari siapa yang mempunyai alat produksi dan juga melancarkan tenaga produksi, tapi juga siapa yang memproduksi kekuasaan itu sendiri. So, bagi saya untuk kita keluar dari budaya-budaya penindasan, bahkan budaya yang diobjektifikasi baik perempuan maupun kalau kita melihat dari relasi kita dengan. Jadi terakhir saya pikir kita memang harus membangun kebudayaan kolektif kita yang saling membebaskan dari setiap pandangan-pandangan yang lahir dari luar untuk mendefinisikan orang Papua menurut kacamata mereka. Karena kebutuhan dari seluruh eksistensi orang Papua, baik perempuan, anak, laki-laki, dan juga alam adalah membangun kebudayaan kolektif yang saling membebaskan manusia, saling membebaskan alam di sekitarnya yang menghidupi kita semua. Oke, thank you dari saya seperti itu.